Nah, melanjutkan dari penguatan pengawasan dan sistem digital, di mana ini kita akan bicara soal pencegahan, di mana kita akan memperkuat sistem pengawasan dan digitalisasi proses. Nah, salah satu caranya atau contohnya ialah misalkan mengajukan perjalanan dinas harus melalui aplikasi ESPPD, harus ada bukti tiket, bukti kehadiran kegiatan, serta laporan hasil dari perjalanan. Nah, kemudian atasan wajib melakukan verifikasi dan validasi data, di mana dengan sistem ini semua bisa dipantau dan transparan serta real time. Nah, contoh nyatanya ialah banyak dari instansi pusat dan daerah saat sekarang ini sudah menerapkan e-kinerja, e-lapor, dan aplikasi lainnya untuk menghindari manipulasi data. Nah, jika hal ini diterapkan secara konsisten, maka kecurangan-kecurangan pun akan bisa dicegah sejak awal. Kemudian diadakannya pendidikan etika integritas ASN, yaitu karena sehebat apapun sistemnya, kalau mental manusianya masih curang, ya tetap akan bisa disalahgunakan. Kemudian daripada itu, maka dilakukanlah adanya pendidikan etika dan integritas ASN dengan melakukan rutin pelatihan, sosialisasi kode etik ASN, serta yang paling penting ialah adanya seorang role model pimpinan yang akan diteladani oleh para bawahannya, di mana jika pimpinnya sudah baik, maka bawahannya pun akan ikut tertib dan menjadikan pimpinannya tersebut sebagai role modelnya. Nah, kemudian diberikannya sistem reward dan punishment yang jelas. Nah, gagasan ini merupakan budaya organisasi yang sehat lewat sistem penghargaan dan hukum yang seimbang, di mana contohnya ialah seorang ASN yang bekerja jujur dan berkinerja baik harus diberikan penghargaan. Contohnya tambahan tunjangan kinerja, kenaikan pangkat lebih cepat, serta diberikannya piagam atau pengakuan dari instansi. Nah, sementara ASN yang melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman yang setimpal. Dengan cara ini, ASN jadi lebih termotivasi untuk bekerja jujur, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kinerja mereka akan dihargai. Lalu adanya keterbukaan informasi dan pelibatan publik, di mana gagasan ini merupakan keterlibatannya transparansi dan keterlibatan dari masyarakat. Nah, hasil dari pemeriksaan kasus seperti ini harus benar-benar dipublikasikan biar masyarakat tahu siapa yang terlibat dan apa tindakan yang diambil, sehingga kepercayaan dari publik terhadap seorang ASN itu lebih meningkat. Nah, dengan cara ini juga masyarakat bisa ikut mengawasi dan menjaga agar ASN bekerja sesuai aturan. Jangan sampai informasi tersebut ditutupi karena akan menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Nah, kemudian halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahmatul Husni. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS BSSN tahun 2025 angkatan 24. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi ilmu sedikit tentang pembelajaran yang saya dapatkan saat ini, yaitu tentang manajemen ASN. Nah, di mana saya akan membahas betapa pentingnya integritas dalam manajemen ASN, sehingga bagaimana pelanggarannya tersebut bisa berdampak sangat serius, bukan hanya untuk negara, tetapi bahkan untuk kehidupan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan 2 kasus yang berkaitan dengan manajemen ASN, di mana kasus ini saya dapatkan dari pembelajaran saya di kelas, yaitu yang pertama, saya mendapatkan membaca sebuah berita berdasarkan Tribun Sulbar atau Sulawesi Barat, di mana pada kasus ini terdapat 28 orang ASN terindikasi melakukan perjalanan dinas yang fiktif di lingkungan sekretariat DPRD Sulawesi Barat. Nah, artinya mereka membuat laporan perjalanan dinas padahal perjalanannya tidak benar-benar dilakukan. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Mereka hanya dimutasi ke berbagai organisasi peringkat daerah, di mana ini merupakan sebagai bentuk pencegahan agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Nah, lalu
apa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Nah, ini benar-benar sangat melanggar integritas ASN, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana seorang ASN ini wajib menjunjung tinggi nilai integritas, jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, tindakan ini memuat perjalanan dinas fiktif termasuk penyalahgunaan wewenang dan perbuatan curang. Kenapa? Karena ini merupakan mereka tidak bertanggung jawab dan tidak jujur terhadap pekerjaan yang dilakukan, yang seharusnya bisa ditindak tegas secara disiplin dan bahkan ditindak pidana. Nah, tindakan hanya memutasi mereka itu belum tentu akan menyelesaikan akar masalah, bahkan bisa menjadi hal buruk atau akan ditiru oleh ASN lainnya, seolah-olah pelanggaran berat hanya diberi sanksi ringan. Lalu, apa solusi yang bisa diberikan dalam kasus ini? Nah, solusi yang bisa diberikan yaitu pertama adanya penegakan hukum internal ASN, di mana penegakan hukum internal ASN ini harus tegas, tidak cukup hanya dimutasi, tapi perlu ada evaluasi disipliner, pemotongan tunjangan, atau bahkan pemberhentian jika terbukti merugikan negara. Lalu kedua, dilakukan penguatan pengawasan dan audit internal oleh inspektorat. Kemudian, mendorong keterbukaan informasi ke publik untuk meningkatkan kontrol sosial. Lalu, menerapkan teknologi seperti sistem pelaporan dinas digital berbasis lokasi agar perjalanan ini benar-benar terverifikasi. Nah, kemudian itulah beberapa gagasan-gagasan yang bisa saya ambil dari kejadian yang terjadi, yaitu perjalanan dinas fiktif, di mana semoga gagasan-gagasan tersebut bisa membantu untuk kedepannya agar ASN-ASN yang lain tidak terjadi lagi kejadian seperti kasus yang sebelumnya. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus tragis yang menimpai Rizky Watoni, di mana kasus kedua ini benar-benar sangat menyentuh hati, di mana seorang Rizky Watoni merupakan seorang ASN yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan psikologis yang sangat berat, di mana awalnya Rizky ini dia salah mengambil HP mengambil HP orang lain, kemudian kesalahannya sudah dia akui dan diselesaikan dengan damai. Bahkan ia sudah memberikan kompensasi kepada pemilik HP sebesar 2 juta rupiah, tetapi masalahnya tidak sampai di situ, karena para oknum aparat polsek di Kayangan justru diduga melakukan pemerasan terhadap Rizky secara terus-menerus, yang menuduhnya mencuri dan segala macam. Mulai diminta uang 15 juta, lalu sampai naik 90 juta agar tidak dipenjara. Nah, ini menyebabkan Rizky mengalami tekanan mental yang luar biasa, sampai akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, yaitu dengan cara dia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bayangkan seorang ASN yang seharusnya dilindungi oleh negara justru malah terjebak dan tidak punya jalan keluar karena tekanan dari oknum penegak hukum. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil dari kasus Rizky tersebut? Yang pertama ialah perlu adanya perlindungan hukum dan psikologis untuk ASN yang menghadapi tekanan. Karena di kenyataannya kita sering melihat seorang ASN tersebut selalu menjadi objek tekanan oleh masyarakat karena menganggap seorang ASN tersebut bisa segala hal. Seorang ASN tersebut berpikiran yang seperti dewa lah gitu, jadi ditekan oleh masyarakat. Nah, ini perlunya perlindungan hukum dan psikologis untuk seorang ASN dalam menghadapi tekanan. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita ambil itu harus adanya mekanisme pelaporan yang aman dan transparan bagi ASN yang merasa ditekan atau diperas. Jadi maksudnya ialah adanya pelaporan ini bahwa seorang ASN jika terjadi kasus dia harus melakukan adanya pelaporan yang jelas sehingga dia tidak ditekan oleh para penegak hukum. Kemudian adanya institusi seperti kepolisian juga harus diawasi dengan ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Dan kemudian kita perlu lebih peduli lagi terhadap kesehatan mental para ASN yang bekerja di bawah tekanan yang sangat tinggi.
Nah, dari itulah beberapa pendapat saya tentang kasus yang terjadi kepada Rizky. Nah, dari dua kasus tersebut, yaitu adanya seorang ASN yang mengakhiri hidupnya karena akibat tekanan mental dan adanya perjalanan dinas fiktif, maka kita belajar bahwa manajemen ASN ini bukan hanya soal administrasi dan peraturan, tetapi ini lebih ke integritas, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, dari sana kita dapat sama-sama mendorong budaya ASN yang lebih bersih, jujur, serta profesional. Semoga tidak ada lagi ASN-ASN yang menyalahgunakan jabatannya sehingga bisa merugikan hidup orang lain, dan tidak ada lagi seorang ASN yang merasa sendirian saat menghadapi tekanan. Begitu yang dapat saya simpulkan. Jika ada salah kata dan penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga integritas, karena perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu, menghargai pada sesama dan menjadi seorang ASN yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.